Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa an'ama 'alaina bi ni'matil islam wa an'ama 'alaina bil ittihad wal i'tisam bi kitabillahil matin wa an'ama 'alaina fi tajlisina fi hadzal maqam al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun bihadhil wasilah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran ahli, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Nurul Jannah yang saya hormati dan mudah-mudahan ada dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi yang segar ini kita masih diberikan kepercayaan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibangunkan dari tidur kita, dan alhamdulillah Allah memudahkan langkah kita untuk sama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita semua menuju kebaikan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai menuju masjid ini, yang nikmat ini tidak semua orang rasakan. Namun alhamdulillah kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk dianugerahi hidayah, sehingga kaki kita mudah melangkahkan kaki ke tempat amal kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang senantiasa dimudahkan kakinya ke tempat ilmu, maka Rasulullah memberikan sebuah janji, ya, dalam hadisnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah kelak di akhirat akan memudahkan langkahnya menuju ke dalam surga. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang lambat masuk surga,
ada yang susah, ada yang gampang, ada yang mudah. Nah, kata Rasulullah, orang yang akan dimudahkan kakinya menuju surga adalah orang yang ketika hidup di dunia langkah kakinya mudah menuju amal kebaikan. Nah, ini adalah hidayah Allah yang terus kita harus memohon kepadanya dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ketika hati ini condong dalam kebaikan, ketika langkah ini mudah menuju kebaikan, tetapkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Ini doa hidayah yang sangat penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudahnya kaki kita menuju kebaikan terus sampai Allah mencabut ajal kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita husnul khatimah, mati atau meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita introspeksi, yang perlu sama-sama kita pikirkan. Begitu Allah memberikan hidayah keamanan kepada kita, ketenangan di dalam beribadah. Coba kalau kita menengok saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang menurut sangkaan kacamata kita nih Pak, ya, kalau kacamata Allah mah mereka mendapatkan keriduan Allah, mereka makan berbahagia. Ada seorang anak yang diwawancarai oleh reporter itu, apa yang engkau rasakan di dalam peperangan ini? Mereka bukan mengucapkan innalillahi, ya, mereka mengucapkan alhamdulillah karena langkah saya, kehidupan saya, jiwa saya sebentar lagi jadi syahid. Sampai seperti itu. Maka anugerah keamanan, ketenangan yang ada di Indonesia ini yang perlu kita syukuri. Yang perlu kita syukuri. Berangkat ke masjid tenang, nyaman. Berangkat ke kantor tenang, nyaman. Pendengaran kita ketika mau tidur juga nyaman, tenang. Sampai pulas, ada yang gak bangun subuh tuh karena pulas nikmat tidur. Ya, kalau di Palestina kan suara bom, suara apa? Itu yang jauh di negara Palestina, meskipun dekat di hati kita. Atau daerah-daerah yang senantiasa banjir, gampang longsor. Kita alhamdulillah di Depok, mudah-mudahan ketenangan, kenyamanan ini terus Allah berikan kepada kita semua. Namun jangan lupa, terkadang orang itu lupa ketika terus diberikan ketenangan, kenyamanan, baru sadar, baru ingat ketika diuji kenyamanannya, diuji ketenangannya, diuji kesehatannya. Ketika datang sakit, baru sadar. Nah, jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru kita Ustadz Abu A'la yang beliau mendadak ada acara, ya, ada urusan. Mudah-mudahan urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap semangat ya Pak ya. Jadi saya di sini membadali, kalau namanya badal beda dengan yang inti ya. Kalau badal itu kalau misalkan mobil jalannya mogok supaya terus bisa berjalan, ya supirnya ada halangan diganti supirnya. Ya, posisi saya pengganti. Jadi mohon maaf apabila sedikit ilmu yang akan disampaikan, tausiah yang akan disampaikan itu kurang berkenan dan banyak kesalahan dan kekurangannya. Baik, untuk mengisi tausiah pagi hari ini, saya akan angkat sebuah tema karunia Allah. Apa sih itu karunia Allah, Pak? Kalau disimpelkan bahasanya karunia Allah atau fadlullah, kemurahan Allah yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini. Baik kemurahan itu diberikan kepada manusia yang menolak kepada Allah, yang kafir, ataupun kemurahan Allah yang diberikan kepada orang yang beriman. Begitu banyak.
atau bisa kita katakan nikmat Allah. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Apabila engkau hendak menghitung karunia Allah, nikmat Allah, la tusuha, tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Introspeksi di dalam diri kita aja, ketika kita bercermin, ya, lihat fisik kita dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan binatang contohnya. Oh alhamdulillah, ya, kita sempurna. Namun di dalam Al-Quran dijelaskan dari setiap karunia nikmat yang Allah berikan kepada manusia, khususnya di dalam orang-orang yang beriman, itu adalah fasilitas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dalam hadis disampaikan, ya, kalian semua akan kembali kepada Allah dan kalian akan dipertanyakan dari setiap amal perbuatan yang telah kalian kerjakan. Itu bedanya manusia dengan makhluk yang lain, Pak. Maka dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Maka ketika manusia dulu, ketika di alam ruh, ditawarin sama Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Nanti kita bisa berintrospeksi diri, manusia itu harus seperti apa. Dan ingatlah ketika kami menawarkan amanah, ini ketika di alam ruh, ada 4 alam yang dialami oleh manusia. Yang pertama ada alam ruh, yang kedua ada alam rahim, yang ketiga ada alam dunia, dan yang keempat ada alam akhirat. Alam ruh yang telah kita lewati, seluruh manusia berkumpul di situ. Allah kumpulkan, ada langit, ada bumi, ada gunung, dan juga ada manusia. Inna aradnal amanah. Dan ingatlah ketika kami menawarkan amanah, maka alam ruh disebut sebagai alam penawaran. Ya, belum ijab kabul tapi masih alam penawaran. Dan ingatlah ketika kami menawarkan amanah alas samawati kepada langit, wal ardi dan kepada bumi, wal jibali dan kepada gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, maka langit, bumi, gunung menolak terhadap tawaran itu. Wa ashfaqna minha, karena langit, bumi dan gunung merasa akan berat melakukan amanah itu. Dari sekian beratnya, banyak 3 makhluk yang menolak, ada yang mengacungkan tangan, Pak. Siapa? Manusia. Wa hamalahal insan, dan ditanggunglah amanah itu oleh manusia. Jadi seluruh manusia ketika di alam ruh ngancungin tangan kepada Allah. Ya Allah, kami siap membawa amanah. Kami siap melaksanakan amanah, ya Allah. Ketika makhluk Engkau yang besar itu, langit, bumi, gunung, mereka menolak, kami siap ya Allah, ditawari amanah oleh Engkau ya Allah. Di situ Allah tidak memuji, Pak. Enggak begini kata Allah, alhamdulillah bagus ya kamu siap menerima amanah. Enggak seperti itu Allah, Pak. Tapi kata Allah, wa kanal insan apa? Wa hamalahal insan wa kanal insana daluman jahula. Kata Allah, engkau manusia sangat bodoh dan sangat dolim. Itu kata Allah. Sampai dicela sama Allah, Pak. Enggak dipuji. Beda dengan kita, ketika kita menawarkan amanah di antara keluarga kita. Kamu siap gak nak melakukan ini? Oh, aku gak siap, Pak. Kamu deh, aku gak siap. Kata kakak adiknya yang bungsu, aku siap, Pak, melakukan amanah Bapak untuk tidak keluar dari rumah, untuk jaga rumah. Orang tua pasti mengapa? Hebat kamu, alhamdulillah ya.
mudah-mudahan kamu begini. Doa merudul tuh Pak kalau dalam bahasa Sundanya. Ini di sini ketika gunung menolak, langit menolak, bumi menolak untuk membawa amanah, ditawarin amanah, manusia ngacungin tangan. Ya Allah, aku siap ya Allah membawa amanah. Amanah apapun yang Engkau berikan, aku siap ya Allah. Maka kata Allah, wa kanal insanu daluman jahula. Ya. Sungguh engkau manusia sangat dolim dan sangat bodoh. Nah, tatkala perbincangan seperti itu dijawab oleh Allah, disampaikan dalam Quran surat Al-Isra. Nah, di situ baru mendapatkan pujian dari Allah. Ketika apa? Ketika langit, bumi, dan gunung mereka siap jadi penopang, jadi fasilitas manusia untuk melakukan amanah. Kata langit, siap ya Allah. Kalau begitu aku akan jadi atapnya manusia untuk manusia itu konsisten di dalam melakukan amanah. Kata bumi, siap ya Allah, aku jadi hamparanmu supaya manusia tenang di dalam melaksanakan amanahnya. Kata gunung, aku siap jadi paku buminya ya Allah, supaya bumi gak goncang ya Allah, supaya manusia fokus terhadap amanahnya. Maka kata Allah, walaqad karamna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 77. Kata Allah baru dipuji, sungguh mulia anak cucu Adam itu. Kenapa? Semua karunia yang Allah berikan, langit dan isinya, bumi dan isinya, gunung dan kekayaan-kekayaannya. Ketika mereka jadi fasilitas manusia supaya manusia fokus di dalam melaksanakan amanah. Jadi mau tidak mau, sadar tidak disadari, kita manusia punya amanah hidup. Apa amanah isinya? Ibadah kepada Allah. Maka di dalam tafsir surat An-Naba, itu langit, gunung, dan bumi yang siap jadi penopang fasilitas manusia untuk melakukan amanahnya. Mereka tuh sehari semalam 40 kali berteriak kepada Allah ketika melihat manusia lalai terhadap amanahnya. Kata langit, ya Allah, aku ingin segera belah. Aku sudah tidak betah lagi memayungi manusia yang sangat kufur kepadamu ya Allah, memalingkan amanah kepadamu ya Allah. Kata bumi seperti itu, kata gunung seperti itu, aku ingin segera digoyangkan. Maka sekarang ketika Allah menggerakkan, sekali goyang sekian skala, begitu Pak ya. Ketika langit sudah gak betah lagi, turunkan hujan sebentar langsung banjir. Kalau kita introspeksi kan bisa seperti itu. Semua jadi hikmah. Ketika gunung meletus, bukan meletus baru sebentar keluar asap, tanda-tanda wah BMKB sudah langsung heboh. Padahal kita sadari tidak ada yang menggerakkan semua ini kecuali Allah. Ya, mereka itu sudah berjanji kepada Allah. Nah, ketika di alam penawaran semua makhluk yang besar itu menolak dan manusia siap menerima amanah, perlu ya Pak alam pengukuhan ya Pak. Kalau kita ada tugas kerja, baru sekian hari diinformasikan, hari mau berangkat kerja, kita dipanggil untuk dikukuhkan. Maka ketika di alam rahim, maka alam rahim ini adalah alam pengukuhan amanah. Ketika usia 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah. Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh. Ruh disitulah ya manusia bertransaksi dengan Allah untuk menerima. Kata Allah, alastu birabbikum, Quran surat Al-A'raf. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, gitu. Ditanya tuh semua janin yang ada di dalam rahim ibunya ketika usia 4 bulan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua janin yang ada di alam rahim berusia 4 bulan, mereka menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ya. Lahir ke alam dunia Pak.
Ya, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang prematur lahirnya. Lahirlah ke alam dunia. Maka alam dunia disebut sebagai alam pelaksanaan amanah. Alam ruh, alam penawaran amanah. Alam rahim, alam pengukuhan amanah. Alam dunia, tempat melaksanakan amanah. Jadi sadar tidak disadari, kita hidup di alam dunia ini sedang memikul amanah. Ya. Sedangkan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Bahkan termasuk orang munafik. Oh ya. Di antara ciri orang munafik itu kan orang yang khianat terhadap amanahnya. Minimal amanah kita dengan Allah. Kita hidup di dunia untuk melaksanakan ibadah. Ini amanah dari Allah. Kita lalai. Bahkan kita meninggalkan. Maka jelas kata Allah, fanusli Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Wa yaslawna sa'ira, bahkan akan disiapkan adab yang sangat panas oleh Allah. Nah, ketika beres alam dunia, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru usia sekian hari meninggal, ada yang usianya dipercaya sampai usia remaja, ada yang usianya sampai dewasa, ada yang orang tua, ada yang diberi bonusnya Pak Haji oleh Allah. Sudah banyak bonus. Rata-rata usia 60-70 ada yang lewat, ada yang 71-73, ada yang 80. Nah, semakin panjang usia, semakin panjang beban amanah yang kita pikul itu. Ya Allah. Meninggal, barulah kita kelak akan di akhirat. Belum ke akhirat, di alam barzah, di alam kubur. Di situ Allah siapkan nikmat dan azab kubur. Orang yang benar-benar melaksanakan amanah ketika hidupnya di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang menyia-nyiakan amanah ketika hidupnya di alam kubur juga sudah mendapatkan azab kubur. Belum ke akhirat Pak, baru di alam kubur, baru alam barzah. Baru kelak di akhirat tadi disampaikan dalam hadisnya. Kalian tarji'u ila rabbikum. Kalian akan kembali kepada Rabb kalian. Fayas'alkum min a'malikum, dan Allah akan menanyakan tentang amal-amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Jadi alam akhirat adalah alam mempertanggungjawabkan amanah. Sungguh bahagia orang yang ketika hidupnya di dunia benar-benar konsisten fokus melaksanakan amal ibadah kepada Allah, melaksanakan amanah Allah. Mereka akan mendapatkan kitab dari sebelah kanannya. Maka pas tema dari ini kita sampaikan ayat Al-Quran surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ kita akan sampaikan tentang karunia Allah. Yang pertama, karunia Allah bagi orang tua yang mewarisi keimanan kepada anaknya. Nanti akan dapat karunia. Apa karunianya di akhirat? Yang kedua, karunia Allah yang diberikan kepada anak yang mengikuti keimanan orang tuanya. Dan yang ketiga, warisan paling mulia dari orang tua terhadap anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. At-Tur, Quran surat 52 ayat 21. Kita berbicara tentang karunia Allah ya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu", dan orang-orang yang beriman. Di sini orang yang berimannya orang tua. Kalau kita orang tua kita, ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan telah mengikuti kepada mereka
kepada mereka orang yang beriman. Siapa? Dzurriyyatuhum, keturunan mereka, biimanin, dalam keadaan iman. Kalau kita permudah bahasanya, dan orang tua yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya di dalam keimanan, maka karunia yang pertama yang Allah berikan adalah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan orang tua dan keturunannya di dalam surga. Karunia yang kedua, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan yang telah mereka lakukan. Dan disimpulkan oleh ujung ayat, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap seseorang itu terikat kepribadiannya dengan amal yang telah dilakukannya. Kita sama-sama tadaburi Bapak sekalian, pentingnya mewasiatkan, mewarisi keimanan kepada anak-anak kita. Ya. Bahwa kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dan orang tua yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman, maka karunia yang pertama, alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka di dalam surga. Jadi salah satu syarat supaya kita bisa berkumpul dengan orang tua kita yang beriman, maka kita harus mengikuti keimanan mereka. Kalau kita ambil sebuah permisalan Pak, di dalam hadis ini disampaikan, ya, dalam hadisnya, salah satu puncak kebahagiaan orang tua ketika jauh sama anak-anaknya Pak. Contohnya Pak Haji di Depok, anaknya ada yang di Kalimantan, di Jogja. Puncak kebahagiaan orang tua yang jauh dengan anak-anaknya, contohnya dalam Hari Raya Idul Fitri aja. Coba apa Pak? Kalau orang tua saya di Garut, saya di Depok, ada yang di Palembang, di Jambi, maka ketika ditanya orang tua, mama yang paling bahagia ketika Hari Raya apa? Orang tua itu menjawab simpel, bisa kumpul sama anak-anak semua. Ya Pak ya? Bisa kumpul bersama keluarga semua. Nih kelak di akhirat ada puncak kebahagiaan kakek kita, ada puncak kebahagiaan orang tua kita ketika di surga. Apa puncak kebahagiaannya? Bisa melihat Allah, betul. Tapi puncak kebahagiaan orang tua dari tafsir ayat ini menyampaikan ketika bisa kumpul wa dzurriyyatuhum dengan keturunannya di dalam surga. Gak ada yang berenang di neraka. Gak ada, bisa kumpul bareng dalam surga Allah. Kan rugi Pak. Oh, kita orang tua kumpul dalam kesenangan, dalam ketenangan, dalam kenikmatan, segala macam buah dikasih oleh Allah, segala makanan yang kita inginkan dikasih oleh Allah di surga. Anak kita lagi gaya bebas di neraka. Mana anakku yang itu mana? Oh tuh dibukakan tirai neraka sama Allah. Lagi gaya kupu-kupu. Lagi gaya bebas di neraka. Kita orang tua nikmat dalam surga. Maka puncak kebahagiaan orang tua, kakek kita ketika kelak di surga, ketika orang tua kita beriman kepada Allah, memperjuangkan keimanan kepada Allah, memperjuangkan perintah ibadah kepada anak-anaknya, diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh keturunannya. Maka ketika ditanya, ini hadisnya sangat menarik. Ini kata Allah, kata Rasulullah seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dan At-Tabrani dari Imam Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, idza dakhala rajulu al-jannata, apabila seseorang itu masuk ke dalam surga, sa'ala, dia akan bertanya,
Jika orang tua atau kita dimasukkan ke dalam surga, otomatis kita tuh akan bertanya kepada Allah, dari siapa? An abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Dia akan bertanya, di mana orang tuaku, di mana istriku, dan di mana anak-anakku. Itu hal yang otomatis akan bertanya seperti itu. Kalau kakek kita nanti masuk surga akan menanyakan itu seperti itu. Yang pertama kali akan ditanyakan, mana orang tuaku, mana istri-istriku, mana anak-anakku. Seperti kebahagiaan orang tua yang tempatnya jauh didatangin sama anak-anak. Anak yang satu datang, anak yang dua datang, anak tiga keempat gak ada. Ditanya, mana si AA, mana si Teteh, mana adik kamu, ada kabarnya gak? Sampai dikabarkan di sini, fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepada si rajul itu, kepada orang tua yang masuk surga itu, innahum lam yablughu darajataka wa amalika. Innahum lam yablughu darajataka wa amalaka. Sesungguhnya mereka, wahai rajul, belum sampai derajat amal kesolehannya seperti engkau. Jadi orang tuamu yang engkau tanyakan, istrimu yang engkau tanyakan, anak-anakmu yang engkau tanyakan, amalnya belum sampai derajatnya seperti engkau. Jadi gak ada di surga ini. Itu Pak, karunia Allah diberikan kepada orang tua yang mewariskan keimanan kepada keturunannya. Fayaqulu, mereka akan bertanya, Rabbi, wahai Tuhanku, qad amiltu li walahum, sesungguhnya aku telah beramal soleh di dunia ini untukku dan untuk orang itu, untuk orang tuaku, untuk anak-anakku, dan untuk istriku. Artinya aku beramal seperti ini ya Allah ketika di dunia, beramal soleh untukku dan untuk keturunanku. Itu langsung Pak, karunia Allah diberikan. Fayu'maru bi ilhaqihim bih, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan, untuk mengangkat anak keturunannya ke dalam surga, berkumpul dengan orang tuanya. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang tua yang mewarisi keimanan, kesolehan kepada putra-putrinya, kepada keturunannya. Sampai Allah fayu'maru bi ilhaqihim bih, Allah menyuruh kepada malaikat untuk memanggil siapa yang mereka panggil, istrinya, anak-anaknya, keturunannya, untuk berkumpul bersama dalam surga. Sehingga kata Imam Ibnu Abbas, ketika kumpul di dalam surga, bahagia sekali, kelihatan raut mukanya orang tua. Orang tua masuk surga bahagia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulnya. Tapi yang paling bahagia ketika mereka bisa berkumpul dengan keturunannya. Ya, seperti kita di dunia sama seperti ini. Coba, kenapa kita sampai mudik? Ya Pak, ada yang jauh mudik kepada orang tua di kampung ketika hari raya. Karena kan kita rindu bertemu dengan orang tua, ataupun orang tua rindu berjumpa dengan anak-anaknya. Itu baru catatan dunia. Apalagi kelak di akhirat, bahagianya orang tua tidak terbayarkan ketika melihat keturunannya berada bersama-sama di dalam surga. Nah, itu karunia yang Allah berikan kepada orang tua yang mewarisi keimanan, kesolehan kepada anak-anaknya. Ini pentingnya. Ya alhamdulillah ada anak yang mudah dibawa ke masjid. Itu kan memberikan contoh. Meskipun gak di masjid, kita di rumah lebih baik cerewet di dalam kebaikan daripada diam. Anak pulang malam, dengan suara motor yang tenang, orang tua tuh. Gak ada risih, gak ada apa. Pak, naudzubillah. Ketika anak lalai dari auratnya, ingatin. Nah, ingat kamu udah dewasa, ya, ingat sholat, ingat ngaji, ingat berbakti kepada orang tua. Ketika bapak sudah gak ada, ingat yang akan ikut ke kamu mah iman,
Harta akan habis, tapi ketika engkau nanti belanjakan di jalan Allah, itu yang akan memerangi kamu. Diingetin orang anak tuh, diingetin. Mendakwahkan pentingnya mendakwahkan iman di dalam keluarga. Dengan langsung naik ke atasnya dengan ada tuh, yuk kita sama-sama ke masjid, tapi jangan memaksa, karena hak Allah. Kalau hidayah kita hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan kebaikan, amal soleh, keimanan kepada putra-putri kita, tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Aku telah perintahkan istriku berbuat baik, aku sudah perintahkan anak-anak untuk beribadah kepadamu, maka dengarkan ya Allah. Jangan dipaksa sampai dipukul dan sholat, ayo enggak dicontohkan sama Rasulullah. Kita hanya menyampaikan. Nah, ayat ini juga kalau kita tadabburi bisa diartikan sebagai pentingnya mendakwahkan iman, ibadah terhadap keluarga. Di dalam Quran surat Al-Baqarah yang biasa saya baca, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub beramanah kepada putra-putranya. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika mengutarakan Nabi Ibrahim, idz qala lahu, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim itu, aslim, berislamlah engkau, tunduk patuhlah engkau terhadapku, kata Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin, sesungguhnya aku telah menyerahkan diri kepada Rabb yang penulis alam. Lalu bisa sampaikan wa wassa Ibrahim banihi wa Yaqub, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anaknya. Apa wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya? Ya baniya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, dan kata Nabi Yakub, ya baniya, wahai anakku, ya baniya, innallaha astafa alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anak-anakku, janganlah engkau mati sebelum engkau tunduk di dalam Islam. Itu wasiat Nabi kepada putra-putranya. Sampai Allah menyampaikan juga, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut, apakah engkau menyaksikan ketika Nabi Yakub dihadirkan kematian oleh Allah? Apa yang dikatakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang 12 orang itu kan, yang sekarang keturunannya Bani Israel, ya. Apa yang disampaikan? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apabila bapak sudah gak ada, engkau nanti ibadah kepada siapa? Beda dengan kita ya Pak. Kalau kita mah ya bunaya, ya baniya, ma ta'kuluna min ba'di, wahai anak-anakku, ketika nanti bapak mati, bapak meninggal, dicabut nyawa oleh Allah, nanti kamu makan apa? Kita makan yang dikhawatirkan itu isi perut. Ya, kebanyakan orang yang dikhawatirkan ketika meninggalkan masih muda ataupun lagi usia produktif, yang dikhawatirkan ketika dipanggil oleh Allah, nanti anak-anakku bagaimana ya sekolahnya, bagaimana ya kerjanya, bagaimana usahanya. Kalau yang dikhawatirkan oleh para nabi dan orang-orang yang soleh terdahulu, mata buduna min ba'di, sesuatu yang akan mengalir pahalanya sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat, sampai mendatangkan karunia dari Allah, bisa kumpulnya di dalam surga, yaitu tentang amanah ibadah. Nah, kalau nanti bapak sudah gak ada, sudah dipanggil nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kamu ibadah ke siapa? Maka putra-putra Nabi Yakub, kalau mereka menjawab, yang dikategorikan anak-anak yang soleh, qalu amanna billah, kami beriman kepada Allah.
kami beriman kepada am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala lahu rabbuka apa? Kami akan beribadah kepada Allah, kami akan beribadah kepada Nabi Ibrahim, Ishak, itu jawabannya, ilaha wahidah, dan kami akan beribadah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang diharapkan oleh kita. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan keturunan, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka konsisten beribadah kepada Allah. Sampai di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah setiap orang tua khawatir. Kata Allah sampai seperti itu. Teguran bagi kita, ajakan bagi kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah setiap orang tua khawatir ketika dia dipanggil oleh Allah meninggalkan keturunan lemah. Khafu 'alaihim, mereka khawatir. Dhi'afan, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Itu kata Allah yang dikhawatirkan, yang harus dikhawatirkan oleh orang tua terhadap keturunannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah setiap orang tua khawatir meninggalkan keturunan sepeninggalnya keturunan yang lemah. Dalam tafsir jelaskan lemah fil akidah, lemah akidahnya. Gak tahu siapa yang harus diimani. Itu khawatir. Ya Allah, ketika nanti aku meninggal, ya Allah, nanti anak-anak siapa yang akan membimbingnya? Saya suka begini Pak, kalau kita berjamaah sholat kumpul seperti ini, kalau anak-anak kita nggak hadir, saya suka ya Allah, khawatir ya dengan kemajuan zaman seperti ini, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita nggak ada, ini masjid penuh sama anak-anak kita. Pernah nggak terlihat seperti itu? Karena sekarang zaman itu sudah canggih yang menghalangi ke masjid itu sudah dipegang tangan. Maka orang tua dulu suka berkata, nanti mas akan susah ke masjid. Orang-orang itu suka ngomong gitu kan dulu, nanti makan susah. Ya sekarang kita rasakan. Ya jangan tapi mudah-mudahan dengan kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus dijadikan senjata doa kepada Allah. Ya Allah, sepeninggal aku, ketika Engkau panggil aku menghadapmu, jagalah keturunan kami untuk tetap beriman kepada-Mu ya Allah. Karena itu kata Allah, hendaklah setiap orang tua khawatir meninggalkan keturunan di belakangnya. Dhi'afan, lemah fil akidah, lemah fil ibadah, lemah fil akhlak. Kalau urusan dunia, maka kata Rasulullah, mereka akan lebih tahu. Urusan dunia, selama perut nempel dalam badan kita, tidak akan kekurangan rezeki. Maka yang dikhawatirkan dalam tafsir itu sudah dikatakan ekonomi. Meskipun ayat itu ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 9 masih menerangkan tentang waris, wasiat, tentang harta yang sepeninggalnya. Tapi yang paling pokok adalah tentang wasiat keimanan. Kerja, kadang kalau kerja itu anak-anak kita lebih paham, lebih tahu, insya Allah ya. Dan kecanggihan zaman seperti ini yang harus khawatirkan ya Allah, harus ada perasaan ketika kita berjamaah ke masjid, anak guru sama teman jaga karuan. Itu yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh, iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia yang Allah akan berikan kepada orang tua yang mampu mewarisi keimanan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya mengikuti wasiat orang tua itu, maka yang
pertama, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan mengumpulkan orang tua dan keturunannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disampaikan lagi, innallaha la yarfa'ul 'abda ad-darajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niscaya mengangkat derajat seorang hamba. Fayaqulu, lalu ia bertanya, Rabbi, ya Tuhanku, anna li hadhihi darajah. Bagaimana aku memperoleh derajat ini? Orang tua ketika di akhirat ujung-ujung apa ujung-ujung itu kalau bahasa kitanya apa? Tiba-tiba dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kaget karena ada yang diperlihatkan, ada amalan bonus. Nah, bonus ini dia kaget. Tiba-tiba min haitsu la yahtasib, tanpa diusahakan, tiba-tiba datang ke derajat dari Allah. Sampai kaget dia orang tua, Rabbi anna li hadhihi darajah. Wahai Tuhanku, derajat dari siapakah ini? Oh, sampai dijawab oleh Allah, fayaqulu bidu'ai waladika laka. Ini apa syariat doa anak-anak. Kalau kita meninggalkan wasiat iman ibadah kepada anak-anak kita, mereka akan mendoakan kita. Dengan doa itu tiba-tiba derajat datangkan kepada orang tua, sampai kaget orang tua. Derajat dari siapa ini? Dijawab sama Allah berkat doa anak-anakmu yaitu di dunia. Maka kita selaku anak bagi orang tua kita, jangan lupa doakan orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Karena doa itu akan mengangkat derajat orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah mengenai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW idza mata ibnu Adam, ya, apabila anak cucu Adam meninggal, in qata'a sa'iru amali, maka akan putus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 di antaranya doa anak saleh. Kenapa bisa saleh? Karena orang tuanya mendakwahkan keimanan, ibadah di keluarganya, diikuti oleh anak-anak. Jadi warisan wasiat termulia yang orang tua berikan kepada anak-anaknya adalah wasiat keimanan, ketakwaan kepada Allah. Itulah yang akan menyatukan orang tua dan keturunannya kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma alnaznahum min amalihim min syai'. Sedikit pun tidak akan dikurangi meskipun orang tua lebih besar derajat pahalanya sama anak kita, ketika di surga sama. Ketika di surga sama, tidak akan mempertanyakan, dulu kan bapak lebih besar dari kamu, kamu kan lebih sedikit dari bapak pahalanya. Sedikit pun tidak akan dikurangi oleh Allah ketika kumpul dalam surga. Dan yang terakhir, kullu mri'in bima kasaba rahim. Setiap orang itu terikat dengan amal kebajikannya. Mudah-mudahan amal kebajikan yang kita lakukan menjadi magnet di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membadali pada kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing hidayah kepada kita semua sehingga kita selaku orang tua diberikan kesolehan, diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan keimanan, perintah ibadah kepada putra-putri kita, sehingga kita dan anak-anak kita, ya, menjadi keturunan yang Allah kumpulkan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bagi orang tua yang sudah tidak ada, kita selaku anak-anaknya terus kita doakan kepada orang tua kita, terus ikuti perintah keimanan dan ibadahnya, sehingga orang tua kita yang sudah ada di alam gaib, yang sudah ada di alam akhirat, yang sudah ada di alam barzah, ya, mereka mendapatkan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurangnya itu mutlak dari kekurangan puluhan saya pribadi.
Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.